Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-Muhtaram yang kami hormati dari para tuan guru, para asatiz, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya segenap hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Acara peringatan 2 tahun sudah berjalannya Majelis Ta'lim Husnul Khatimah yang dipimpin langsung oleh Ayahanda Al-Ustaz Saniin akan segera sama-sama kita mulai dengan beberapa acara sebagai berikut. Acara yang pertama yakni pembukaan. Untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yakni pembacaan suratul Fatihah, yang mana dalam hal ini kami mohon kesediaan Ayahanda Al-Ustaz Saniin untuk membacakannya. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in. Insyaallah lahumul Fatihah. Pada berikut kita khususkan untuk guru-guru yang belum sami sesampai meninggal dunia, diantaranya Ayahanda Al-Maqfulah Guru Haji Mukti Ali dan Guru Profesor Luqman Al-Hakim, Dato' Muhammad Najamuddin Ma'mun, Dato' Muhammad Fadil, Tuan Guru Muksid, Tuan Guru Ibrahim Leneng, Tuan Guru Rumli Leneng, Tuan Guru Ahmad Ibrahim Gurundung, Tuan Guru Muhammad Ishaq Bayan, Tuan Guru Abdul Habis Menang Jangkrik, Tuan Guru Ahmad Ahya, Tuan Guru Mujidah Muhtar, dan para Tuan Guru yang sempat satu persatu. Mudah-mudahan beliau-beliau ini kita pulang kesusahan khilaf Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau-beliau ini dicaptakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dia masuk surga lewat beliau hisab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Fatihah yang kedua yang ketiga kita khususkan untuk guru yang belum sami Bapak Tuan Guru Haji Lalu Sam'an Mesbah. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing yang belum sami, dan mudah-mudahan segala hajat beliau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kemudian kita khususkan para guru-guru yang belum sami yang sempat hadir, sesampun yang sebut nama ini Tuan Guru Kiai Haji Mubarak Johari Mubarak, Tuan Guru Raksanjani, Tuan Guru Azan Azmi, Tuan Guru Fathul Aziz, Tuan Guru Syaf'at Habib,
Tuan Guru Irham Fahmi, begitu juga Tuan Guru Maskana, kemudian Ustaz Ilham dan Bapak Pengulu Juring yaitu Ustaz Firudin. Dan mudah-mudahan beliau semuanya diberikan panjang umur Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, diberikan rezeki yang luas, yang halal dan barokah, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala diri beliau, ilmu beliau, rezeki beliau, keluarga beliau, dan mudah-mudahan keturunan beliau menjadi anak, menjadi orang yang soleh solehah, yang alim hafiz hafizah, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas, yang halal dan barokah, dan mudah-mudahan segala cita-cita hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian seluruh kita yang hadir ini tinggi, jamaah laki maupun perempuan, mudah-mudahan selalu hati sehat walafiat, panjang umur, tapi iman Islam, berilmu amal, rezeki sehalal, sehat jasmani rohani, dan mudah-mudahan selalu terkinta selalu bala bala fitnah musibah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian kita lupakan seluruh jamaah yang berangkat haji tahun niki. Mudah-mudahan selabuhan dijang sehat selamat sampai datang tujuan, yaitu tujuan kota suci Makkah maupun kota suci Madinah. Mudah-mudahan selabuhan selama berada di tanah suci Makkah maupun Madinah, pelihara Allah Subhanahu wa taala dijang sehat yang sempurna, dan mudah-mudahan kita ketika haji mabrur, umrah mabrur, ibadah terima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selamat oleh jumbalin masing-masing. Al-Fatihah. Kemudian ada nitip doa tinggi, ada Haji Khalid bagi pembimbing haji sudah berangkat kemarin. Mudah-mudahan selamat berjalan, mari kena dan bimbing jamaah di Al-Fatihah. Kemudian niki ada minta doa di bijil, saya tanyakan mondok dikurangi sah anonin mudah doa, mudah-mudahan tijan bijil niki ada nisa, mudah-mudahan tijan istiqamah, tijan ilmu sabarakah manfaat. Al-Fatihah. Kemudian dari lupa dan bijajarin selalu tuntut ilmu yang di dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri. Mudah-mudahan selabuhan tijan sehat wal afiat, tijan istiqamah, tijan ilmu sabarakah manfaat. Mudah-mudahan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selabuhan tijan Allah Subhanahu wa taala pelihara selalu bala bala fitnah musibah. Begitu juga keluarga yang belum suami dalam badan tugas maupun pintu rezeki berjalan selabuhan, mudah-mudahan selabuhan terpelihara Allah SWT berkat Al-Fatihah. Lebih lengkapnya wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya min wal amwat. Al-Fatihah. Dan sekali lagi untuk lebih niki jamaah nyumbang niki untuk pembangunan mushola atau majelis taklim niki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ada ganti rezeki selalu asa barakah, dan mudah-mudahan segala hajat cita-cita tersampaikan Allah Subhanahu wa taala berkat Al-Fatihah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yakni ngurisan, namun sebelumnya untuk bijen tiang saya tertulis mohon untuk dipersiapkan nggih. Dunasa sampun siap gitu. Kira tertulis. Gambar sedang. Untuk acara ngurusan itu kami mohon kesediaan Tangguru Haji Abdul Aziz untuk memimpinnya. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi acara warisan yang mudah-mudahan berkat guru-guru kita di sini, mudah-mudahan menjadi satu tugas baru, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh, yang bermanfaat bagi diri biasa maupun untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang mana dalam hal ini kami mohon kesediaan Al-Ustaz Ilhamuddin untuk membacakannya. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua masih ada ngobrol lagi. Nanti terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kerja sepang soalnya. Baru ini kerja sekarang. Yang tunas ampurakum para mukarram dan guru. Sebelum tiang baca Al-Quran, jadi tiang tunas permakluman kepada pelunggu sami bahwa setelah tiang baca Al-Quran, tiang akan pamit. Ya, tiang tidak bisa ngiring sampai selesai karena dari kemarin tiang ditelepon sama Tuan Guru Tamim, Tuan Guru Ahmad Tamim, untuk mengisi acara di pondok beliau At-Tamimi. Sekalian bawa sound system. Jadi yang tunas ampur agung kalau yang tidak bisa ngiring sampai selesai, alhamdulillah. Untuk terima hanya sudah hidup mereka lalu juga cari selain. Sebelum tiang baca Al-Quran, tiang tunas keikhlasan untuk baca suratul Fatihah, terkhusus untuk ayahanda Al-Ustaz Salimin dan majelis taklim beliau, semoga selalu diberikan keistiqomahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما
السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Jangan langsung keluarga terus pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang begitu merdu yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ilhamuddin. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ahli Al-Quran, cinta membaca Al-Quran. Lagu jadi cinta baca doang, ada perajahan hak-hak saat Al-Quran dan itu berbentar baca. Mudah-mudahan jadi dengan saya tahu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yakni pengajian umum yang mana dalam hal ini kami mohon kesediaan Kiai Haji Jauhari Mubarak untuk menyampaikannya kepada beliau. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ahibail kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidzah yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, mulai dari sebelah kanan saya Tuan Guru Haji Syafaat Habib, Tuan Guru Haji Raksanjani LC, Tuan Guru Haji Fathul Aziz, dan Tuan Guru Azami Asmi, dan Sahibul Majlis Adinda Al-Ustaz Sholihin beserta para asatidz yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada beliau-beliau, para orang tua, para hujat, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, Bapak
kadus aparatur pemerintah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melangkah kaki kita menuju ke tempat yang sangat mulia ini dalam rangka silaturahim sekaligus yaitu kita thalabul ilmi haul majelis taklim husnul khatimah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita semua dan juga merupakan bekal ketika kelak kita dipanggil menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibana al-Karim Sayyidil Mursalin wa Khatamin Nabiyyin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga mengantarkan kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum saya menyampaikan apa-apa yang akan saya sampaikan untuk menambah rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Rasul, mari kita bersolawat. Niscaya kita juga cinta kepada para wali-wali Allah dan juga para ulama yang berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raibu wa husnul khawatimi wa yustasqa amamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Semoga Allah Maha
masukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya. Semoga Allah memasukkan kita semua. Allah, semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para walinya, dalam rombongannya wali datolopan, dalam rombongannya wali datolopan. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua masuk rombongan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dapat barokah dari para wali-wali Allah dan juga para ulama sebagai penerus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Pertama saya mohon maaf, saya datang agak belakangan, tapi diminta untuk bicara duluan. Sebenarnya Adinda Tuan Guru Laksanjani dan tuan-tuan guru adik-adik saya ini, tuan guru yang lain yang seharusnya beliau, saya hanya ingin hadir. Namun karena tuan rumah yang minta, samikna wa pikir-pikirna. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, sungguh sangat luar biasa. Pada pagi hari ini kita semua berkumpul di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi, yang sekaligus haul majelis taklim husnul khatimah. Kita melangkah dari rumah kita masing-masing, masyian aw rakiban, baik yang jalan kaki ataupun yang naik kendaraan. Kendaraan ada yang roda 2 disebut oleh orang Lombok adalah Honda, padahal mereknya Yamaha. Ya, ini apa mereknya? Yamaha kan? Iya, ini Honda. Dipukul rata, nggak apa-apa, karena mungkin pertama kali datang ke Lombok ini adalah merek Honda. Sama dengan kita nyikat gigi kita, yaitu semuanya sekarang bilang pakai odol, padahal pasta gigi mereknya odol. Nah, sekarang nggak ada odol, adanya Pepsodent, Ciptaden dan lain sebagainya. Nah, maka tetap disebut dengan odol. Itu sebuah sebutan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, baik yang jalan kaki ataupun yang naik kendaraan, tujuan kita adalah sama, ingin menuntut ilmu. Karena ulama mengatakan al-qasdu fi talabil ilmi li izalatil jahli wa li mardatillah.
Ada dua tujuan kita Bapak Ibu, meluangkan waktu apalagi di pagi hari yang seharusnya pagi-pagi seperti ini ibu-ibu di rumah ngapain? Di rumah ya terserah apa yang mau dilakukan adalah pekerjaan rumah itu. Namun istimewa di tempat ini alhamdulillah ditunda sejenak pekerjaan rumah, baik nyuci, nyapu, nyetrika, masak dan lain sebagainya. Kita lakukan waktu sejenak hadir di majelis taklim ini untuk menuntut ilmu. Yang tujuan kita adalah jelas Bapak Ibu. Yang pertama kita datang ke majelis taklim ini liizalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan yang ada pada diri kita masing-masing. Kenapa? Karena yang namanya ilmu itu wajib untuk dituntut, wajib untuk dipelajari, wajib untuk didatangi. Tidak serta-merta kita ini mendapatkan ilmu kalau kita hanya tidur di rumah, kalau kita hanya beraktivitas di rumah. Sekarang oke. Yang namanya zamannya sudah zaman now, dunianya sudah dunia maya. Nah ini mohon maaf, kalau kita berdoa di zaman saya dulu, doa sapu jagat itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sungguh sangat luar biasa. Tapi saat ini khususnya anak muda ini tolong ditambah, karena dunianya ini sekarang sudah nambah dengan dunia maya. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fid dunya maya hasanah juga. Iya, soalnya maaf, ini gara-gara dunia maya ini kadang Bapak Ibu cenderung kita ini, mohon maaf, anak-anak ABG kita ini melakukan yang namanya kemaksiatan dan kemungkaran. Contoh, anak kita sekarang ini beda dengan zaman kita waktu dulu. Nih adik-adik kita ini masih termasuk zaman old, zaman light kalau kata orang. Iya, zaman dulu kan. Belum kenal dengan yang namanya HP, belum kenal dengan yang namanya digitalisasi, apalagi sekarang serba digitalisasi. Sementara maaf, seakan-akan nilai uang ini sudah maaf, tidak seperti dulu lagi. Semua pembayaran sekarang ini pakai elektrik. Pakai uang, iya semuanya pakai uang. Cuman maaf, sekarang ini zamannya sudah beda. Karena itulah perlu controlling terhadap anak-anak kita, apalagi yang anak-anak kita ini masih labil dalam kehidupannya. Kalau kita kurang kontrol Bapak Ibu, ya Allah, zaman sekarang ini yang disebut dengan zaman now, dan kemudian dunianya sudah dunia maya, ini cenderung anak-anak kita ini maaf, malas untuk menuntut ilmu, malas untuk belajar. Kenapa? Sudah otaknya ini diinvasi, diperangi dengan yang namanya HP. Kalau kata saya, kata orang Jakarta mah, kiai pada mengatakan HP ini disebut dengan setan gepeng. Iya, coba. Kalau sekarang kita dulu mana tahu yang namanya HP. Boleh kita, tapi pergunakan sebaik mungkin untuk apa? Kepentingan, keperluan dalam hidup ini, bukan untuk mencari yang namanya maksiat. Sebab ketika ini maksiat, Bapak Ibu sudah merajalela. Baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah duduk bersama istri beliau yang bernama Siti Zainab binti Jahash. Lalu keluar dari mulut manis Baginda Rasul, sayati zamanun ala ummati. Nanti istriku satu saat akan datang kepada umatku, dan umatku itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayati musibatun ala ummati. Nanti musibah itu akan datang silih berganti kepada umatku, wahai istriku, kata Nabi. Entah musibah itu berupa apa, termasuk gempa bumi. Kalau kita lihat sekarang, ya Allah,
Di mana-mana gempa bumi kemarin ini di Probolinggo, baru kemarin. Belum lagi di Aceh, di Lombok sekarang sedang kering kerontang, di Aceh banjir sampai 15 kecamatan. Belum lagi di Jakarta hampir kerendam karena air rob, hujan kagak, tapi air laut yang pasang. Ini silih berganti seakan-akan gempa bumi, longsor, termasuk gunung meletus, segala macam musibah silih berganti datang kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Cuma tidak diekspos begitu vulgar, Pak Bu. Tapi kalau kita tahu bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang seagama, sebangsa, setanah air, mereka itu sangat menderita ketika mendapatkan yang namanya musibah. Ini sayati musibatun ala ummati, nanti suatu saat kata Nabi akan datang kepada umatku itu, yaitu musibah yang sangat dahsyat, yang silih berganti seakan-akan umatku itu tidak tenang dalam hidupnya. Apapun macam bentuk musibah tersebut. Saya ditanya oleh Siti Zainab, apa wa min qillatina ya Rasulullah? Wahai suamiku, wahai Rasulullah, apakah karena kita ini umat Islam sedikit sehingga datang musibah itu silih berganti pada umat Islam di mana-mana? Kita lihat di Turki, bagaimana gempa yang meluluhlantahkan Turki. Bagaimana saudara-saudara kita di Afghanistan, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina yang seharusnya hidup dengan tenang diinvasi oleh Zionis Israel. Anak yang tidak bersalah meninggal dunia, perempuan yang tidak bersalah meninggal dunia ditembakin, rumahnya digusur. Ini musibah yang sangat besar bagi kita umat Islam, Bapak Ibu. Sehingga Siti Zainab bertanya, apakah musibah itu datang karena umatmu sedikit, wahai Rasulullah? Tidak, wahai istriku. Umatku banyak kuantitasnya, bilangannya itu aja banyak, bahkan miliaran, bahkan lebih daripada orang-orang yang non-muslim. Tapi tetap musibah itu datang kepada umatku, kata Nabi, nanti suatu saat. Mungkin ini pertanda, Bapak Ibu. Kenapa wahai Rasulullah kok musibah itu datang kepada umatmu? Walaupun umatmu itu banyak, apabila kemaksiatan dan kemungkaratan sudah merajalela dan umat Islam sudah tidak lagi peduli terhadap maksiat dan mungkarat, hanya untuk kepentingan pribadinya, kadang maaf membungkus dirinya dengan label Islam, tapi justru dialah yang menghancurkan Islam. Maksiat mungkarat sudah merajalela, kita tutup mata, Bapak Ibu, sehingga kalau demikian maka terjadilah yang namanya musibah silih berganti akan datang kepada umat Islam. Na'udzubillahi min. Nah, karena itu perlu controlling dari sekarang terhadap anak-anak kita yang masih labil, yang masih ABG. Kenapa? Karena kalau kita biarkan, cenderung mereka ini akan melakukan maksiat dengan terang-terangan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak ridho, Pak Bu, dengan maksiat dan mungkarat. Pernah suatu ketika sebelum Allah mengharamkan yang namanya khamar, yang namanya minuman-minuman keras, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, beliau mabuk. Mabuknya beliau parah karena minuman beda dengan sekarang. Sekarang yang namanya sabu-sabu, yang namanya narkoba, bukan hanya di kota-kota besar, tapi ke pedalaman-pedalaman, bahkan di dusun-dusun, bahkan di desa-desa sudah banyak yang mengkonsumsi yang namanya narkoba. Ini terjadi, Bapak Ibu. Suatu ketika Sayyidina Umar sedang mabuk keras minum yang namanya arak. Nah, di situ Sayyidina Umar sedang mabuk, ternyata Sayyidina Umar datang ke pasar. Dan di pasar Sayyidina Umar karena tidak sadar, yaitu menghancurkan, bahkan mengacak-acak yang namanya dagangan orang yang ada di pasar karena tidak sadar dalam keadaan mabuk. Begitu Sayyidina Umar mabuk, tidak ada yang berani. Kenapa? Karena Sayyidina Umar disebut dengan Asadul Arab, yaitu singanya padang pasir. Jangankan manusia, setan berpapasan dengan Sayyidina Umar, itu setannya yang minggir. Saking beraninya yang namanya Sayyidina Umar Ibn Khattab.
Nah, suatu ketika beliau sedang mabuk mengacak-acak dagangan orang yang tidak bersalah di pasar. Kabar tersebut disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Umar sekarang sedang mabuk. Umar sedang ngamuk di pasar. Tidak ada salah orang yang berdagang, tapi karena dari dampak dia mabuk, maka orang yang tidak bersalah kena imbasnya. Sehingga dagangan mereka diacak-acak oleh yang namanya Umar. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mendengar berita tersebut tidak diam, tapi baginda Rasul langsung loncat lari ke pasar. Ketika bertemu dengan Sayyidina Umar langsung ditonjok oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Sayyidina Umar pingsan pada waktu itu. Saking kerasnya tonjokan baginda Rasulullah Muhammad. Begitu sadar, maka turunlah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini Pak Bu, ini tidak ditonton oleh baginda Rasul yang namanya kemaksiatan dan kemungkaran. Dilawan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat kita tanam padi kita tanam, tapi jangan dibiarkan padi itu dibiarkan begitu saja supaya kita mendapatkan yaitu hasil yang maksimal. Artinya begitu padi ditanam, kita kasih pupuk. Begitu padi ditanam, setelah dikasih pupuk, dijaga hamanya. Barangkali ada belalang, barangkali ada tikus-tikus yang akan makan yaitu batang padi dan lain sebagainya. Sehingga padi tersebut ketika kita tanam, kita basmi yang namanya hamaknya. Begitu juga dengan kita. Bukan hanya sekedar kita ini amar ma'ruf sudah selesai, tidak. Nahi mungkar harus juga kita kerjakan. Artinya apa? Memang tugas kita yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, arahkan anak-anak kita. Tapi ketika ada kemaksiatan, kemungkaran merajalela di tengah-tengah kita wajib untuk bertindak sebagai bentuk nahi mungkar. Nabi tidak melotot, tidak hanya melihat saja, tapi dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Orang yang mabuk, Sayyidina Umar ditonjok oleh baginda Rasul. Tapi kalau kita kira-kira tunjuk orang mabuk, dilawan nggak? Takut. Iya. Nah, tapi paling tidak Bapak Ibu, paling tidak kita ini punya tugas, yaitu apalagi dengan digitalisasi seperti sekarang ini, yang dalam buku Ghazwul Fikr dikatakan al-Islam yufsadu minad dakhiliyah wa yufsadu minal kharijiyah. Islam dirusak dari internal umat Islam sendiri dan dirusak dari luar eksternal umat Islam. Ada masalah dengan sekarang. Nah, tugas kita yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Selalu mengajak kepada kebaikan, didik anak-anak kita. Ajak untuk ngaji. Karena maaf, yang namanya pengajian ini didominasi oleh orang-orang yaitu yang sampun lingsir. Coba anak-anak muda pada kemana? Nggak mau ngaji. Ini terjadi di mana-mana Pak Bu. Makanya perlu dedikasi yang ekstra terhadap anak-anak muda. Kenapa? Syubbanul yaum rijalul ghad, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pemuda hari ini adalah harapan untuk hari esok. Bagaimana kalau anak muda saat ini maaf kurang dedikasi agama, jauh daripada agama, sehingga cenderung nantinya na'udzubillahi min dzalik, ketika orang tua sudah meninggal, bangsa dan negara ini akan dipimpin oleh orang-orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya, bukan lagi untuk umat Islam, bukan lagi untuk rakyatnya. Ini na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan nggak terjadi, amin. 2024 sebentar lagi, tinggal kita insya Allah pilih presiden, amin. Kebetulan di sini banyak-banyak tuan guru. Insya Allah yang jadi presiden nanti di antara tuan guru yang ada di sini. Amin. Amin. Ya Rabbal. Pantas mah tuan guru jadi presiden, tuan guru Fathul Aziz. Pantas kalau beliau jadi presiden. Oh, tuan guru yang sebelahnya insya Allah jadi menteri.
Menteri Agama, Bang Nur Sarjani Menteri Pemuda, dia mah jadi Menteri Peranan Wanita. Artinya apa? Jangan energi dengan yang namanya politik. Kamu karena kita hidup di tengah-tengah politik. Yang namanya di negara ini pasti ada politik. Bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dan tinggal di Madinah, yang pertama dibangun oleh baginda Rasul adalah yaitu al-iktisadiyah, ekonominya umat. Baru setelah mapan umat Islam dengan ekonominya yang luar biasa sehingga buat Baitul Mal sejahtera umat Islam pada waktu itu, baru yang kedua dibangun oleh baginda Rasul adalah asia-asia, yaitu politik. Tapi politiknya baginda Rasul yaitu politik yang Al-Quran. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang politiknya politik. Ini politik nih. Ya. Sekarang coba ibu, mohon maaf, pilih saya. Kata ibu, bapak wali biro. Iya. Ada uang dibilih di arah kepeng, minggir ke sana. Iya. Nah inilah, maaf, ini sekedar saja. Artinya apa Bapak Ibu? Yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya saat ini zamannya sudah beda dengan kita. Kalau sekarang masih ada tuan guru, masih ada ustadz yang menyampaikan ilmunya, yang mengajarkan kepada kita umat baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan ilmu agama, bagaimana nasib anak kita 10-20 tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Sehingga dengan demikian tujuan kita datang ke majelis taklim liizalatil jahli, ingin menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan yang ada pada diri kita masing-masing. Dan yang kedua, tak kalah pentingnya adalah setelah kita tahu tentang ilmu agama, tentang syariat yang dibawa oleh baginda Rasul, yang disampaikan oleh tuan-tuan guru kita, para asatidz kita, yang kedua tak kalah pentingnya adalah wali mardotillah, ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Karena ketika kita sudah mendapatkan ridho dari Allah, Pak Bu, selalu akan bertambah kebaikan demi kebaikan dalam hidup ini. Contoh soal pada saat ini. Oh, pagi-pagi Bapak dan Ibu datang ke majelis taklim, mulai dari sholat subuh berjamaah berzikir kepada Allah, dan kemudian kita ngaji sekarang sampai jam berapa ini? Jam 12. Selesai nanti insya Allah. Nah, ini adalah bentuk ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita dapat ridho dari Allah, maka enteng badan kita untuk melangkah, ringan jasad kita untuk duduk di majelis taklim ini. Kenapa? Karena sudah bertemu dengan tuan gurunya, alhamdulillah, bertemu dengan ustadznya, alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya yakni zikir dan doa diawali dengan pembacaan ayat-ayat pendek, surah-surah pendek mulai dari suratul Ikhlas dan seterusnya, yang mana untuk pembacaan suratul Ikhlas kami mohon kesediaan Tuan Guru Azan Azmi, kemudian untuk zikir kami mohon kesediaan Bapak kami Al-Ustaz Haji Pihiruddin, kemudian untuk doa nanti kami mohon kesediaan atau kita akan ambil barokah dari 3 Tuan Guru kita ini untuk memimpin doa nanti bergiliran, yaitu Tuan Guru Haji Maskanah, kemudian Tuan Guru Haji Syafaat Habib, dan yang terakhir yaitu Tuan Guru Haji Rabsanjani. Kepada Dani Al-Muhtaramun kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Wa bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ألا بذكر الله واطمئن القلوب فأفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقاتك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد
وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والسنن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ملوم لك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافى والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة وإياهم مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم يا غني ويا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحمن يا رحيم يا ودود يا فعال ما يريد، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك أما سواك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان في السماء فأنزله، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فكثره برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يسرنا ولا تعسر، واختم بالخير وبك نستعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ببركة أسرار الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم طول أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة. اللهم بلغنا إلى مكة والمدينة. اللهم بلغنا إلى مكة والمدينة. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفتين بحق سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pembacaan suratul Ikhlas dilanjutkan dengan zikir dan yang terakhir yaitu doa. Mudah-mudahan inti dari acara kita ini yaitu memperingati 2 tahunnya Majelis Ta'lim Husnul Khotimah. Mudah-mudahan di majelis niki doang di selaku majelis pun tahu kegiatan keagamaan sak bermanfaat untuk agama dan lain sebagainya. Mudah-mudahan maju selakuan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara yang terakhir yaitu penutup yang mana dalam hal ini akan kita sama-sama tutup dengan pembacaan sholawat, yang mana dalam hal ini kami mohon kesediaan Al-Ustaz Andrian Ansori, kepada beliau kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah